warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sejarah Bluetooth. Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan. Spesifikasi dari peralatan Bluetooth ini dikembangkan dan didistribusikan oleh kelompok Bluetooth Special Interest Group. Bluetooth dikembangkan oleh Ericsson pada 1990-an. Nama ini diambil dari Raja Denmark abad ke-10 Harald Bluetooth Gramson yang menyatukan Denmark dan Norwegia. Nama yang sebenarnya diusulkan oleh seorang insinyur Intel ini menandakan ambisi untuk menjadi standar pemersatu untuk semua jenis elektronik telepon, komputer, dan berbagai aksesoris. Pada saat kabel data atau USB digunakan untuk menyinkronkan data antara komputer, inframerah tersedia sebagai opsi nirkabel. Namun itu membutuhkan garis pandang, artinya Anda harus mengarahkan kedua perangkat satu sama lain selama transfer data. Penjelasan Bluetooth. Bluetooth merupakan teknologi komunikasi wireless atau nirkabel yang beroperasi pada frekuensi antara 2402 GHz sampai 2480 GHz dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang dapat menyediakan layanan komunikasi secara real time antara host-host Bluetooth pada jarak tertentu. Jaringan Bluetooth cukup kecil, biasanya hanya mampu mencapai 10 M saja. Kelebihan: 1. Tidak memerlukan kabel untuk dapat terhubung. 2. Mampu menembus berbagai rintangan. 3. Proses pengiriman data dan informasi dapat dilakukan secara lebih cepat. 4. Dapat melakukan sinkronisasi data dari dua perangkat yang berbeda. Kekurangan: jarak komunikasi yang bisa terbentuk cenderung terbatas. 2. Kecepatan transfer data yang dilakukan tidak tetap dan tergolong cukup rendah. 3. Jika terdapat banyak koneksi Bluetooth, maka perangkat kesulitan untuk menemukan perangkat yang dituju. 4. Seringkali mengalami kegagalan dalam pengiriman data akibat berbagai faktor, misalnya ukuran file yang terlalu besar. Kebutuhan transfer data antar perangkat sudah berlangsung ketika komputer dan ponsel genggam mulai berkembang. Banyak media digunakan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, mulai dari kabel data, teknologi inframerah, WLAN, dan Bluetooth. Agar sebuah Bluetooth dapat bekerja dengan baik, maka dibutuhkan komponen-komponen pendukung di dalamnya. 1. Radio. Transceiver berfungsi utama sebagai pengirim dan penerima sinyal dalam wujud gelombang radio. 2. Baseband link control berfungsi sebagai penghubung antara radio hardware dengan baseband processing dan layar protokol fisik. 3. Link manager berfungsi sebagai autenticator dan konfigurator pada perangkat Bluetooth yang terhubung. 4. Flash voice codec. Secara garis besar, Bluetooth bekerja dengan mengirim atau menerima gelombang radio pada suatu band dengan 79 saluran frekuensi yang berbeda antara 2402 GHz hingga 2480 GHz. Oleh karena daya pemancar sinyal Bluetooth cukup kecil, maka perangkat lain tidak akan terganggu kinerjanya. Secara teoritis, Bluetooth lebih aman dibanding dengan nirkabel lain seperti Wi-Fi. Jika dulu Bluetooth hanya bisa digunakan untuk transfer file dari satu perangkat ke perangkat lainnya, kini fungsinya makin berkembang. Berbagai device dapat memanfaatkannya. Teknologi untuk memberikan kemudahan kepada para pengguna. Fungsi Bluetooth di era ini adalah sebagai berikut. 1. Melakukan print tanpa kabel. 2. Transfer file antara kamera dengan komputer atau smartphone. 3. Penghubung ke proyektor. 4. Berbagi koneksi ke internet. Pertama-tama kita nyalakan Bluetooth di pengaturan kita. Setelah itu kita cari nama perangkat dari HP yang mau kita kirim file.
Foto. Pertama-tama kita apabila sudah ada tersambungkan, kemudian kita pasangkan. Setelah itu kita cari aplikasi foto yang mau kita kirim. Apabila sudah muncul seperti ini, kita cari Bluetooth. Setelah itu kita cari nama perangkat yang ada di teman kita. Setelah itu akan muncul seperti ini. Di sini proses. Setelah itu sudah terkirim.